Pemerintah akhirnya mengubah keputusan untuk melarang penjualan minyak goreng curah per 1 Januari 2022 mendatang. Artinya minyak goreng curah masih boleh beredar tahun depan. Kementerian Perdagangan menyebut tingginya harga komoditas crude palm oil menjadi penyebab utama. Di sisi lain, daya beli masyarakat masih tergerus oleh pandemi COVID-19. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyebut jika minyak goreng curah harus ditarik dari pasar, hal tersebut bakal berdampak pada geliat ekonomi yang saat ini mulai pulih. Dia menyebut kondisi saat ini seperti buah si malakama, sehingga pemerintah memilih untuk menggunakan pendekatan edukasi untuk mendorong masyarakat menggunakan minyak goreng kemasan. Dia mengaku saat ini belum ada strategi tertentu untuk mengerem produksi minyak goreng curah di masyarakat. Dengan pendekatan baru, warga diberikan kebebasan untuk memilih, namun lewat edukasi masif, diharapkan masyarakat bisa beralih ke minyak goreng kemasan. Bank Indonesia memproyeksikan penjualan eceran pada November 2021 tumbuh melambat. Survei indeks penjualan real memprediksi penjualan eceran November berada di level 199,7 atau tumbuh 2,2% secara bulanan. Pertumbuhan ini melambat jika dibandingkan dengan realisasi Oktober 2021 yang hanya tumbuh 3,2% secara bulanan. Pada Oktober, penjualan real juga mengalami akselerasi seiring dengan naiknya aktivitas masyarakat. Bank Indonesia menyebut pada Oktober, penjualan eceran memasuki fase ekspansi setelah pada September mengalami kontraksi. Peningkatan penjualan terjadi pada mayoritas kelompok komoditas dengan peningkatan tertinggi pada kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya serta suku cadang dan aksesori mobil, masing-masing meningkat 3,6% secara bulanan dan 4% secara bulanan. Adapun secara tahunan, kinerja penjualan eceran pada Oktober 2021 tercatat tumbuh positif 6,5%. Capaian ini meningkat dari pertumbuhan bulan September yang terkontraksi 2,2% secara tahunan. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan sementara atau suspensi aktivitas dari 18 manajer investasi bermasalah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Husein menyatakan, ke-18 perusahaan manajer investasi itu tidak diperbolehkan menambah nasabah baru dan menjual produk. Husein pun meminta mereka untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah. Dari ke-18 manajer investasi itu, rupanya telah terdapat ratusan produk yang sudah disuspensi. Husein menyampaikan, regulator akan memfasilitasi perusahaan manajer investasi yang menyelesaikan kewajiban kepada nasabahnya. Suspensi ini pun menjadi bentuk penegakan market conduct di industri pasar modal dalam negeri. Drama panjang yang melibatkan maskapai penerbangan plat merah Garuda Indonesia memasuki babak baru. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan tuntutan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sementara terhadap Garuda Indonesia oleh PT Mitra Buana Corporindo. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan perusahaan akan mengkomunikasikan semua skema PKPU. Manajemen juga menghormati putusan pengadilan dan diharapkan ke depan perusahaan akan dapat mencapai kesepakatan restrukturisasi. Irfan menegaskan putusan PKPU ini bukan merupakan pernyataan kepailitan, sehingga operasional perusahaan akan tetap berjalan, begitu juga dengan program restrukturisasi keuangan yang dilakukan saat ini. Sebelumnya gugatan PKPU disampaikan atas utang perusahaan senilai 4,16 miliar rupiah. Utang tersebut merupakan kewajiban usaha terkait dengan kerjasama pengadaan layanan sewa dan managed services and user computing domestik. Dana Moneter Internasional (IMF) pesimistis pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan 4,9% pada 2022 nanti sulit tercapai karena kehadiran varian Omikron. Deputi Pertama Direktur Pelaksana IMF, Geoffrey Okamoto mengatakan, proyeksi ekonomi global 4,9% masih berpotensi turun lebih rendah lagi karena varian baru COVID-19. Sebelumnya pada Oktober 2021 lalu, IMF merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi global sepanjang tahun ini di 5,9% atau lebih rendah 0,1% dari perkiraan yang diumumkan pada Juli 2021. Okamoto menyebut penurunan proyeksi pada tahun ini seiring dengan penurunan produk domestik bruto pada kuartal 3 akibat serangan varian Delta. Kemudian, pemulihan ekonomi pada kuartal 4 kembali tertekan oleh kekhawatiran penyebaran varian Omikron
yang diproyeksi berimplikasi pada ekonomi awal tahun depan. Menurut Okamoto, krisis ini akan memiliki dampak berkepanjangan pada ekonomi dan kelompok rentan.